Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Novianti, pembimbing dari tim Margiawa, SDN Marga Mulia 1, Kecamatan Pasir Jambu. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pekerja mengenai pekerjaannya sehari-hari. Di sini sudah ada narasumber saya, mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Septian. Saya selaku narasumber pada hari ini. Mungkin pekerjaannya? Untuk pekerjaan saya itu sebagai guru di sekolah dasar. Oke. Sebagai guru mungkin bisa diceritakan bagaimana sih keseharian Bapak itu menjadi seorang guru? Mungkin keseharian saya itu adalah dimana saya mengajar di kelas 6. Kemudian saya juga selaku wali kelas 6 yang sedang menghadapi ujian pada akhir-akhir ini, dan saya juga sebagai pembina ekskul di sekolahnya. Oke. Untuk apa sih yang Bapak paling sukai dari pekerjaan ini? Yang paling saya sukai dari pekerjaan ini adalah dimana saya dapat bertemu dengan anak-anak, yang tentunya anak-anak itu membuat spirit saya untuk kembali seperti muda ya, karena Oke. ini di SD loh gitu. Jadi kayak kembali ke masa-masa anak-anak gitu ya, menyenangkan. Kemudian spirit saya menjadi seorang guru itu di mana banyaknya eee eee, apa, kayak motivasi-motivasi untuk melakukan apa yang dulu saya tidak dapat lakukan. Oke. Nah, pasti ada tantangan mungkin ya. Nah, tantangan Bapak ini ketika menjadi seorang guru itu seperti apa? Tantangan terbesar ya untuk menjadi guru pada saat-saat yang ini, yang pertama mungkin, karena ini bersifat pekerjaan gitu ya, Oke. karena pekerjaan itu membutuhkan penghasilan. Tantangan saya sih lebih ke penghasilan ya, karena penghasilan seorang guru itu ternyata tidak sebesar yang mungkin di luar bayangkan. Bahkan saya sering lihat di sosial media menyatakan bahwa, "Oh, gaji guru itu segini, segini segini," padahal faktanya gaji guru itu tidak sebesar itu. Apalagi dengan kemarin adanya isu bahwa gaji guru akan dinaikkan 2 juta, padahal ternyata, tidak gitu ya, yang dinaikkan hanya sebagian orang saja. Kemudian, tantangan terbesar yang pernah saya hadapi adalah ketika menghadapi orang tua siswa. Sebetulnya yang sulit itu ketika mengajar, bukan menghadapi siswanya, tapi Oke. menghadapi orang tua siswanya. Karena pada zaman sekarang, kebanyakan orang tua siswa itu menuntut gurunya untuk gini gini gini, padahal, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekolah. Oke. Banyak tantangan tetapi ya mungkin ya seperti Hmm. itu. Nah, dari tantangan tersebut nih, Bapak bisa bertahan menjadi guru sampai saat ini, apa itu motivasinya? Motivasi saya sih karena saya itu kayak suka, dari dulu itu saya suka itu, kayak membuat seseorang itu menjadi, seseorang yang lebih baik lagi gitu Oke. ya. Kayak saya itu suka mendorong seseorang untuk, mencapai bakatnya atau Mmm. keinginannya gitu ya, untuk terasah gitu ya, Bu. Karena saya Oke. itu suka sekali dari dulu, dari kecil, membuat seseorang itu lebih bisa termotivasi lagi untuk melakukan bakatnya, kayak gitu. Sehingga saya sering banget kayak melakukan pelatihan-pelatihan tertentu buat, eee, siswa-siswa tertentu agar si bakatnya itu terasah. Oke. Kembali ke tantangan yang tadi ya, mengenai tantangan yang tadi pasti, mungkin menghadapinya itu sedikit lelah mungkin ya. Nah, bagaimana sih mengatasi rasa lelah tersebut? Kalau saya sih mengatasi rasa lelahnya ya dengan istirahat ya tentunya ya, Iya. dengan istirahat, dengan berekreasi ya, ngobrol dengan guru, dengan teman sejawat, kemudian bagaimana menanyakan bagaimana pemecahan masalah yang sedang saya hadapi atau tantangan yang tengah saya hadapi, kayak gitu ya. Biasanya lebih sering ke
ngobrol sih, kayak, Mhm, dengan teman sejawat untuk, ya mencairkan sharing-sharing gitu ya? suasana agar Mhm. tidak si rasa lelahnya itu terobati, kayak gitu. Oke, mengenai Bapak untuk menjadi guru ini ada nggak, motivator gitu atau misalkan tokoh yang menginspirasi Bapak untuk terus bertahan untuk menjadi guru? Eee, ada ya tentunya, ada yang tokoh inspirasi yang menjadi motivasi saya untuk tetap bertahan menjadi guru, yaitu salah satunya mungkin orang tua ya, karena Mhm, walaupun orang tua saya itu bukan berlatar belakang dari guru, oke. tapi beliau itu, pada zaman dahulu sangat menginginkan profesi ini gitu ya. Jadi Mmm, kayak saya itu, meneruskan keinginannya. Kemudian, tokoh inspirasi dari bidang pendidikannya tentu saja saya, sangat terinspirasi oleh Ki Hajar Dewantara oke yang sangat mengutamakan pendidikan, kayak gitu. oke. Nah, mengenai guru dan anak gitu ya, ada nggak sih pesan untuk atau harapan harapan dulu mungkin ya, harapan untuk anak-anaknya ke depan, mungkin untuk anak-anak Bapak atau untuk anak-anak yang lain? Ada sih harapannya untuk anak-anak ke depannya agar dimana moralnya mungkin lebih bisa diperbaiki, karena Oke tantangan pada zaman sekarang itu ternyata, akhlak siswa itu sangat turun gitu ya, akhlaknya itu. Adabnya itu sangat turun, akhlaknya sangat turun, dimana harapan saya itu si adabnya itu bisa kembali lagi karena, oke. sesuai dengan salah satu kata-kata ya, adab itu lebih tinggi dari